hal ini hanya baru sebatas lihat reaksi orang-orang di TV dan di koran itu ya. Saya merasa bahwa ada yang mungkin benar posisi bahwa Pancasila ini udah final dan dia menempati posisi sumber dari hukum. Karena itu ketika dibuat undang-undang, kita turunkan derajatnya rendah. Pada satu sisi ya, itu bagus. Berarti sumber hukum, sumber dari perilaku kita sebagai bangsa bersumber dari situ. Saya mau bandingkan ini dengan the Declaration of Independence dan the Constitution di Amerika Serikat. Tujuan dari bangsa Amerika itu adalah kedua dokumen itu, which is good. Maksud saya bagus dalam arti orang tidak mencari acuan di luar dokumen-dokumen itu. Ya, ada agama yang orang anut punya masing-masing, tetapi dengan menjadikan Pancasila pada posisi itu, maka itu yang menjadi ukuran. Pernah ada satu teman, saya cerita aja mengenai kedudukan, mengenai kecenderungan ini. Ada satu teman, orang hukum Satya Wacana, melamar jadi calon hakim, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi. Lalu ketika dia ditanya, apabila you menghadapi suatu situasi yang tidak ada aturan hukumnya, apa yang kau buat? Dia menjawab, mengutip Thomas Aquinas. Ya, dipikirnya orang hukum. Ternyata mereka bilang, jangan ke Thomas Aquinas, you harus mengacu ke Pancasila. Itu sumber hukum kita sebagai Indonesia. Ini bagus. Mengapa? Karena dalam segala keragaman kita, keragaman agama, keragaman budaya, kita sepakat bahwa sumber dari perilaku kita sebagai bangsa ada di situ, bukan di tradisi hukum bangsa Eropa dan macam-macam. Saya pikir ini bagus dan kita perlu mendukung sikap itu. Artinya kita dalam hidup berbangsa dan negara itu acuan kita. Karena kalau kita tidak ambil posisi, saya selalu mengatakan, posisi meja, maka orang bisa menanggapi persoalan di Indonesia, ambil posisi titik tolaknya dari kursi. Dan kalau titik tolaknya dari kursi bukan meja, itu sudah tidak bakalan cocok dengan meja. Tapi kalau dia sudah ambil posisi meja, itu dia sudah kuat. Dia tidak bisa dianggap pakai membuat Indonesia menjadi apa yang ada di kursi. Itu saya kira langkah strategis, filosofis yang harus kita pertimbangkan. Ini penting, mengapa? Karena ada pihak lain yang besar. Kalau dia pakai posisi kursi, karena kursi itu dianggap absolut benar, apalagi ilahi, habis kita. Lalu kita pakai kursi yang lain. Mungkin kita itu stool, dengkle itu. Lalu lebih susah lagi bertemu. Nah, posisi ini yang saya kira ketika mereka semua sudah ngomong semacam itu suatu langkah maju. Mengapa saya katakan itu langkah maju? Karena posisi itu baik adanya. Apa baiknya? Posisi itu adalah posisi yang semula dirancang, saya selalu katakan, dengan 7 kata. Dan kalau posisi itu adalah posisi berdasarkan 7 kata, di luar 7 kata itu sudah bukan manusia lagi. Dan itu habis sudah kita semua. Kita semua artinya yang bukan punya kata-kata itu. Sehingga ketika posisi itu sudah diambil, harusnya yang 7 kata itu pun juga tampias orang Ambon bilang.
Hanya masalahnya kita belum berpikir ke situ. Masalah kita yang saya lihat belum berpikir ke situ karena kita punya kursi sendiri lagi yang kita mutlakan. Oleh karena itu, posisi kita harusnya adalah kita hidup, kita duduk di kursi kita, tetapi dalam posisi bernegara kita di meja, pakai meja itu. Dan itu kuat sekali. Masalahnya, apakah meja itu sesuatu yang baik? Saya selalu mengatakan, meja itu ternyata baik adanya, karena dia mengaku kita semua setara. Nah, peristiwa penting yang saya anggap penting itu, boleh saya share satu dokumen kah, Pak Henry? Pak Helo? Silakan, Boleh. Pak John. Silakan. Boleh kah? Boleh. Oke. Bagaimana share-nya itu ya? Pak Helo, allow dulu, Pak. Pak Helo izinkan dulu untuk Iya, ini lagi dibuat. Sudah. Diizinkan. Oke. Ini selalu menjadi kelihatan kah? Belum. Dulu di belakang baru share screen. Bagaimana itu ya? Pak John pakai laptop ya? Pakai laptop ya? Oh, mungkin nanti di dokumennya dibuka dulu, baru kemudian tekan share screen untuk itu nanti dia keluar sendiri. Di pop up dokumennya dulu. Oke. Sekarang Share screen, John. Tekan tombol share screen-nya. share screen. Ya. Oke, now got it. Oke. Ya. Nah ini alasan saya ya. Salah satu masalah yang mengapa mereka bilang Pancasila itu intinya sila pertama. Karena ketuhanan yang maha esa. Boleh minta full screen, Pak John, biar kelihatan. Apa? Full screen. Kasih full screen ya. Oke. Kelihatan ya? Iya. Ya. Ketuhanan ketika 7 kata dihapus, mereka sengaja memasukkan yang Maha Esa dengan pertimbangan Tuhan yang Maha Esa adalah hanya Tauhid itu. Dan mereka tidak sama seperti kemarin bilang itu, kekristenan tidak masuk di situ karena Tritunggal. Nah, satu hal yang saya selalu katakan pertama, ketuhanan itu kata sifat, bukan kata benda. Kalau kita bilang dia kata sifat, ketuhanannya itu Maha Esa, Tritunggal itu, sifat dari Tritunggal itu kan satu. Kita qualified di situ. Bisa didebatkan macam-macam, tapi selain itu, kalau kita perlakukan ini ketuhanan itu di alinea keempat ini, ketuhanan yang Maha Esa, lalu kalau kita lihat kata sifat itu di dalam naskah pembukaan, kata bendanya ada di alinea ketiga. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kata Tuhan yang disetujui. Setuju tuan-tuan, setuju dengan ini sahlah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia.
itu yang disetujui. Jadi kata sifat itu dalam dokumen pembukaan, kata bendanya adalah Tuhan yang kuasa. Lalu diganti di pelintir, kata sifat ketuhanan yang Maha Esa, mereka pelintir dengan Tuhan yang Maha Esa. Di dalam dokumen ini tidak ada kata benda Tuhan yang Maha Esa. Adanya yang Maha Kuasa. Nah, karena tidak puas dengan yang Maha Kuasa, yang mereka lakukan adalah ini diundangkan pada tanggal 15 Februari tahun 46, bunyinya ini, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang dipakai sampai sekarang, pembukaan kita berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ini dibuat oleh Kementerian Penerangan pada 15 Februari 46, dan ini Kabinet Nasir II. Kabinet Nasir I mengundangkannya seperti ini, yang ada di sini. Ini saya dapat dari buku Muhammad Tolha, Maksud, teks resmi dan beberapa soal. Dokumen nomor 1 tahun 45, nomor 10-11, ini tidak jelas. Mungkin bulan Oktober-November tahun 45, Undang-Undang 45, alinea 3-nya berbunyi atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sudah sesuai dengan kesepakatan. Yang sebelumnya itu tidak. Yang tadi, yang apa itu? Yang ada di dalam Undang-Undang Dasar. Berkat rahmat Allah. Berkat rahmat Allah. Ingat ada catatan di bawah. Ini saya ambil dari buku ini ya. Saya ingin, Pak Yewangu pernah bilang waktu kita rapat MP, makan dia bilang, tapi Pak John yang kau bilang itu, Tuhan itu nggak ada, orang cari buku itu disobek katanya, halaman itu disobek. Ini ceritanya ini. Ini pertemuan tanggal 18 Agustus. Gusti, Ketut Puja, atas berkat rahmat Allah diganti dengan Tuhan saja, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, Soekarno bilang, oke, sekarang saya baca ya, bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, itu alinea pertama. Lalu alinea ketiga, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Setuju tuan-tuan, semua setuju. Ini yang disetujui oleh para pendiri bangsa, yang dibuat oleh Nasir II ini ilegal. Tetapi yang saya mau bilang, kalau kita kembali kepada yang disepakati oleh para pendiri bangsa, jadi kalau misalnya DT-nya dia punya deadline-nya kapan? kalau kita ke sini, atas berkat rahmat Tuhan. Jadi political game-nya adalah kita pakai pengundangan Februari 46 atau yang dikeluarkan 10-11-45. Menurut saya ini satu pelurusan sejarah yang harus dibuat. Nah, pertanyaannya, apa artinya itu pelurusan sejarah itu kalau dibuat? Saya cuma mau bilang bahwa kalau itu dibuat, kalimat ini atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia, itu berarti rakyat Indonesia yang Muslim, Kristen, semua ketika menyebut ketuhanan yang Maha Esa dengan kata bendanya Tuhan. Pancasila, sila pertama, sila kelima Soekarno ketuhanan, oleh Panitia 9 dirubah menjadi ketuhanan yang Maha, ketuhanan dengan kewajiban, lalu 18 Agustus ketuhanan, kata sifat. Nah, kata sifat itu kata bendanya, yang saya selalu katakan, gambarnya seperti ini. Secara nasional, kata bendanya Tuhan yang Maha Kuasa, sifatnya ketuhanan yang Maha Esa. Secara saya selalu membedakan kita sebagai bangsa Indonesia dan saya sebagai orang Ambon. Orang Ambon yang Kristen, nama dari ilah itu adalah Tritunggal. Buat mereka ini. Nah, sehingga ketika kita bicara sebagai kebangsaan, yang harus kita acu adalah ketuhanan yang Maha Esa,
yang kata bendanya Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini ketika Muslim Kristen bilang sama-sama, ini bukan Tuhan versi yang ini atau yang ini, tetapi ini pemahaman Tuhan versi Indonesia. Dan ketika pemahaman itu ada dalam posisi pikir mereka bahwa Pancasila itu suatu yang sakral, tugas kita untuk bilang bahwa kata benda dari ketuhanan yang Maha Kuasa itu bukan kata benda yang berasal dari nama-nama ilah yang dimiliki oleh agama-agama ini. Itu yang saya katakan. Ketika Pancasila sudah dianggap diletakkan dalam posisi itu, tahap berikut adalah kita harus mengatakan bahwa bangsa ini sebagai bangsa bersama-sama dalam keragaman, kita menyapa dia dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Di situ kita semua aman. Tetapi kalau kita tidak making itu sebagai suatu pengertian yang sakral seperti yang dikatakan tadi, dia akan jadi jatuh ke sini. Yang hijau ini. Paling lalu mereka bilang Tuhan yang Maha Esa. Ketika mereka sudah pakai Tuhan yang Maha Esa, kata bendanya sudah Maha Esa. Di situ bukan kata sifat. Kita punya persoalan di situ. Itu suatu masalah asasi yang saya mau bilang. Ini gambar ini saya bicara Indonesia itu saya orang Ambon punya dua identitas. Orang Ambon Kristen, atau orang Indonesia bangsa, dan sebagai Ambon Kristen yang ilahi itu Tritunggal, tetapi sebagai bangsa yang ilahi itu Tuhan yang Maha Kuasa. Itu disepakati dengan rumusan tadi, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, rakyat Indonesia menyatakan ini kemerdekaannya. Di situ kita matikan pemikiran menjadikan sila pertama menjadi sumber dari semua. Karena kalau kita ikuti cara sikap itu, sila pertama sumber dari semuanya, dan mereka pakai pasal 29 ayat 1. Tadi dalam webinar dengan IAIN Ambon, Hamdan Sulfa, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, bilang, saya sengaja tanyakan itu, saya bilang bahwa rumusan di preambel pembukaan harusnya menjadi sumber bagi batang tubuh. Nah, sehingga ketika mereka bilang penjelasan dari Pancasila itu, sila mana yang penting ditunjuk ayat 29. Ayat 29, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan yang Maha Kuasa. Dengan begitu, itu dasar konstitusional untuk bilang bahwa Pancasila itu sila pertama sumber dari semua-semuanya. Saya mau bilang, dan saya bilang itu kepada Hamdam tadi, bahwa pembukaan itu sebetulnya tidak memaksudkan macam begitu. Saya bilang bahwa ada inkonsistensi antara pembukaan dengan batang tubuh. Pembukaan bilang musyawarah untuk mufakat. Batang tubuh sekarang bilang kita pilih langsung. Saya bilang itu sudah, itu berarti batang tubuh tidak turun lurus ke bawah. Lalu dia bilang, ya karena para pendiri bangsa mengartikan semacam begitu. Saya pikir di situ ada masalah. Masalah kita ada di situ. Jadi kembali kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa posisi seperti sakral dari Pancasila itu bagus. Tinggal sekarang kita memasukkan makna, menguatkan posisi itu, supaya keterbukaan terhadap pluralisme itu ada. Caranya dengan begitu, Tuhan yang Maha Kuasa. Itu yang saya selalu tulis, katakan, itu Tuhan versi orang Indonesia. Tuhan versi orang Yahudi namanya Yahweh. Tuhan versi orang Toraja namanya Tuhan Tuhan. Itu hal. Jadi dalam kerangka posisi semacam itu, kita sekarang lihat bagaimana kita memanfaatkan pemahaman itu. Bagaimana kita memanfaatkan pemahaman itu untuk dalam situasi yang ada sekarang ini. Masalah dengan HIP, Pak Henry sudah betul mengatakan, dia berbunyi haluan ideologi Pancasila. Kemarin kan kita sudah bilang, bahasa Arab bilang harusnya pembinaan, itu lebih tepat.
Karena kalau bilang haluan, kita menurunkan Pancasila ke tataran empiris. Nah, dalam kerangka macam begitu, saya cuma mau bilang ketika kita mau menyikapi apa yang sudah ada, saya berharap di belakang kepala kita ada asumsi macam tadi. Cara berpikir bangsa ini memutlakkan, dalam arti tertentu mensakralkan pembukaan, kita manfaatkan pemikiran itu, dan dalam rangka memanfaatkan pemikiran, kita masukkan ide-ide pluralis. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan buat semua. Soekarno ketika dia mau merumuskan sila kelima, dia dengan sengaja memilih kata sifat, bukan kata benda. Seorang Muslim pada waktu itu kalau dia harus bilang sila kelima kata benda, jatuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya mau bilang. Dia sudah sangat bijak memilih kata ketuhanan saja, tidak tambah lain-lain. Nah, cuma lalu terjadi 22 Juni ditambah. Kalau mau bahas 22 Juni dimasukkan, lalu 18 Agustus hilang. 18 Agustus memulihkan ide-ide Soekarno. 22 Juni ide Soekarno hilang sama sekali. Ide Soekarno di 1 Juni yang inti sebenarnya bukan gotong royong. Yang inti adalah semua buat semua, bukan semua buat satu atau satu buat semua. Semua buat semua. Di 22 Juni tidak lagi semua buat semua. Semua hanya buat satu. Yaitu 7 kata. Itu hilang di 18 Agustus. Dan kita harus perhatikan bahwa yang pokok, yang utama dari Soekarno itu kebangsaan, itu hilang di 18 Agustus, dirubah dengan Persatuan Indonesia. Itu kehilangan besar. Dan alasan praktis Hatta bilang, dia pada waktu itu takut, mereka takut bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada kita dalam bentuk 3 negara Indonesia yang dikuasai oleh Angkatan Perang Jepang. Karena itu, supaya tidak dikasih 3, dirumuskanlah Persatuan Indonesia. Dan supaya jangan di 3 negara kesatuan Indonesia itu, negara Indonesia itu di-drop presidennya orang dari Jepang, putra mahkota atau panglima atau siapa. Lalu cara presiden orang Indonesia asli beragama Islam, itu mau bilang bahwa presiden itu harus orang Indonesia, bukan Jepang. Dari sisi itu ketika amandemen ini pasal 6 ayat 1 dihilangkan, presiden ialah orang Indonesia asli, itu satu kehilangan. Karena latar belakang sejarah, presiden ialah orang Indonesia asli beragama Islam berubah menjadi presiden ialah orang Indonesia asli, ada di situ bahwa yang jadi presiden siapa saja asal dia orang Indonesia. Dulu hanya yang Muslim. Dan ketika itu sudah disakralkan, ini tidak ada orang yang bisa lawan ini. Nah, dalam kerangka semacam begitu saya mau bilang mengapa ketika Pancasila ini sudah ditempatkan pada posisi sakral semacam itu, ini kesempatan buat kita membuat dia semacam ini. Bahwa ada percakapan lagi mengenai HIP, menurut hemat saya itu membuka peluang bagi kita untuk untuk memasukkan pikiran ini di dalam MPR. Yang paling ideal, saya cuma mau bilang, ketika ada kacau-kacau dan sebagainya, harus dekret seperti 59. Dekret 59 itu kembali ke Undang-Undang 45. Nah, saya mau nitip siapa saja kalau bilang kembali Undang-Undang 45, kata Allah itu dikembalikan lagi kepada Tuhan. Pak Hamdan tadi ketika bicara tentang Pancasila, dia berhenti di dekret Pancasila, dia bilang 17 Agustus, 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus, kemudian Undang-Undang RIS, Undang-Undang Sementara, kemudian di dekret
Berhenti dia di dekrit. Dekritnya ada di mana? Dekritnya bilang bahwa Piagam Jakarta menjiwai Undang-Undang Dasar 45. Itu ada di preamble, di considerance. Dia berhenti di situ. Dia lupa bahwa dekrit itu sudah diluruskan oleh, nah di sini saya pikir TAP MPRS 20 mengenai susduk, susunan dan kedudukan Undang-Undang Dasar. Soeharto saya kira sangat cerdas membuat TAP MPRS 20 hanya buat bilang bahwa susunan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Perundangan adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus TAP MPR, Undang-Undang. Dengan membuat begitu, dia tidak pakai lagi dekrit. Dia kembali ke 18 Undang-Undang Dasar 45 yang 18 Agustus. Itu sudah bagus. Kita harus seperti itu. Sehingga ketika ribut-ribut TAP MPRS 25, yang masih kurang, masukkan lagi TAP MPRS 20. Mereka tidak akan mau itu. Tetapi kita harus bilang masuk. Posisi kita menurut hemat saya dalam percakapan ini, saya tidak belum tahu arahnya kemana, dan setelah situasi ini apakah seperti Sabtu itu dibilang kita robah masukkan lagi pembinaan, saya tidak tahu. Kita lihat arahnya macam apa, tapi saya cuma dengan penjelasan ini mau mengatakan posisi ini yang harus kita ambil sebagai dasar bagi kita ikut terlibat di dalam seluruh percakapan itu. Satu, barang ini dijadikan sakral seperti itu. Dua, kita luruskan isi barang itu supaya dia inklusif, meliputi semuanya. Dasar hukumnya ada. Buka sejarah-sejarah ini. Buka data-data ini. Lalu mereka akan terjebak. Satu harapan dari membuka hal ini adalah sikap NU. NU bilang ini semua adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan kita adalah yang tadi saya katakan. Setuju tuan-tuan, setuju. Itu kesepakatan. Itu kalau NU mengambil sikap macam begitu, kita akan bilang buat NU, Pak, ini kesepakatan loh. Kalau Bapak setuju dengan kesepakatan harus ini. Dan NU bisa melakukan itu karena dia sudah bilang itu kesepakatan. Kalau dia ingkar dari kesepakatan, selesai. Itu harapannya. Nah, saya mau mengatakan dalam perspektif semacam inilah kita masuk dan omong dengan orang-orang itu. Saya pernah dalam satu seminar di Jogja katakan hal ini, ada orang yang pukul meja, pok, sudah cukup. Cukup 7 kata, ini tidak boleh dirubah lagi. Saya bilang, Bung, saya cuma mengatakan ini yang disepakati. Marah sekali. Nah, saya cuma khawatir ketika sikap Pancasila adalah sila pertama, lalu itu dikaitkan, kata sifat itu dikaitkan dengan kata benda Tuhan yang Maha Esa, selesai kita. Nah, saya ingin ketika kita ngomong dalam segala halnya, ini ada dalam pemahaman kita, lalu kita bicara dengan mereka. Itu saja Pak Henry yang saya mau katakan, mau tambah dengan membahani kita semua supaya berpikir dalam kerangka semacam itu. Dasar hukumnya kuat. Saya ingin ada orang yang uji material mempersoalkan berita Indonesia 15 Februari 46 itu. Karena itu sangat mengingkari kesepakatan yang luhur yang dibuat oleh para pendiri bangsa 18 Agustus. Sebagai teolog, saya melihat perubahan itu, 7 kata, saya sekalian ngomong aja, sebagai pekerjaan Roh Kudus. Dan itu terjadi 17 karena 15 Agustus Kaisar Hirohito menyatakan selesai, kita perang, kita harus menyerah. Pernyataan Kaisar itu yang bikin admiral orang-orang Jepang bingung, sehingga ketika sore-sore habis kemerdekaan, dia kirim satu orang, Laksamana Maeda kirim satu tentara Jepang ke Hatta, bilang Hatta, pimpinan Indonesia Timur itu yang Kristen, Protestan, dan Katolik, kalau masih ada 7 kata tidak mau gabung,
lalu Hatta bekerja sehingga akhirnya 7 kata itu dihapus. Coba bayangkan saja kalau Kaisar tidak mengalah pada tanggal 15 Agustus, dia baru ngomong itu 1 September, 17 Agustus kita sudah proklamasi dengan teks proklamasi dan undang-undang dasar yang ada 7 kata. Itu yang saya mengerti sebagai pekerjaan Roh Kudus. Dan kalau kita punya 7 kata sejak 18 Agustus 45, situasinya akan selesai. Apalagi ketika mereka menjadikan itu pada posisi sakral itu, selesai. Ini yang saya cuma mau bilang, membahani kita semua dalam percakapan kita. Nah, di dalam perspektif macam begitu, saya tidak tahu bagaimana kita mainkan itu supaya Indonesia yang terbuka itu tetap menjadi bagian dari kehidupan kita. Pak Henry, itu aja yang saya mau tambahkan. Baik, terima kasih Prof. John. Mungkin bisa stop screen-nya, Pak. Mana itu ya? Oh, yang tadi share itu ada stop screen. Saya boleh. Oke, ada yang Bapak Ibu, jadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. John tadi. Mungkin kita bebas saja. Saya ingin meminta Bu Eri, tapi Pak boleh saya masuk? Karena ada mau pertemuan lain, mungkin Pak Jimmy dulu. Iya. Silakan. Saya coba merespon apa yang disampaikan Pak John tadi. Memang medan perang kita saat ini bagaimana mengembalikan sejarah bangsa ini diketahui lagi oleh baik yang generasi yang bersinggungan langsung dengan fakta sejarah itu, maupun juga dengan generasi yang memang secara politik ingin menutupi kenyataan sejarah atau fakta sejarah itu. Ini yang upaya yang berat untuk kita lakukan. Pernyataan tentang konsensus itu juga berulang kali dipakai bahwa negara ini tidak akan kuat kalau dibangun sekedar di atas konsensus. Sehingga dokumen setelahnya, baik yang di 16 Februari tadi, maupun yang seterusnya dalam bentuk perundang-undangan, itu yang dianggap yang menjadi dasar yang untuk negara ini bisa berlangsung atau berjalan menjadi satu. Sementara konsensus itu sebagai satu bagian sejarah dari itu. Itu yang digunakan. Jadi istilah konsensus itu diperlemah oleh lawan kita, sehingga itu hanya sebagai sebuah bagian dari sejarah itu sendiri yang tidak terpisahkan, termasuk dengan ketika Soekarno dikatakan mencetuskan di 1 Juni, sementara Yamin juga pernah menyampaikan itu sebelumnya. Dianggaplah bahwa sebenarnya versi Pancasila itu ada banyak dan bukan tunggal oleh Soekarno sendiri. Sehingga ada lagi kubu yang menggunakan bahwa Pancasila yang sejati yang sah itu bukan di 1 Juni, tapi di 18 Agustus. Karena disitulah umat Islam dengan kerendahan hatinya melepaskan 7 kata itu, dan disitulah Pancasila yang sebenarnya. Jadi satu sisi konsensus menjadi lemah, tapi satu sisi itu menjadi dasar untuk memperkuat Pancasila yang sebenarnya yang ada pada saya juga bergumul nih Pak John, 16 Agustus itu. Nah, saya juga bergumul nih Pak John, bahwa pasca 16 Februari itu, bisa lihat bahwa para pendiri masih eksis sampai dengan tanggal-tanggal sebelum berikutnya atau tahun-tahun berikutnya. Tapi apakah ada dokumen yang bereaksi terhadap produk hukum di 16 Februari itu? Baik Soekarno sendiri sebagai yang mencetuskan, ataupun juga bangsa lainnya, baik yang dari Bali, dari Sulut, dari Maluku, yang sangat mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa atau Tuhan yang Maha Kuasa itu. Itu saya bergumul mencari produk itu nggak dapat. Apakah Pak John punya di situ? Nah, yang berikutnya juga ada konsekuensi lain bahwa memang percakapan sekarang ini tidak lagi sejarah boleh ada, tapi
ini bukan lagi wilayah untuk itu. Niat kita baik sekali untuk mengembalikan itu supaya orang sadar ya, dan ini butuh effort yang kuat. Tapi ada upaya seperti yang dilakukan oleh ketua atau kepala BPIP sendiri, Yudian Wahyudi, bahwa dengan semangat di 18 Agustus itu, dan kemudian dengan semangat bahwa presiden haruslah orang Indonesia asli tanpa mengedepankan agama atau identitas kesukuan dan lainnya itu, dia pernah mengatakan juga bahwa oleh karenanya salam-salam keagamaan itu tidak diperlukan lagi di ruang publik, sehingga dia pun mendapat cecaran banyak, baik itu dari lembaga keagamaan yang dianggap radikal maupun juga yang moderat. Mengapa pula ini sudah membuat satu gebrakan yang aneh-aneh? Padahal niat dasarnya beliau itu ya mengembalikan pada fakta sejarah itu bahwa konsensus kita menjadi Indonesia, dan ketika berada di ruang publik, aku yang Kristen dan Islam itu tidak membawa keidentitasanku, walaupun aku sebagai itu, tapi berbahasalah, berbahasa kenegaraan itu. Dan itu yang tidak terjadi, bahkan banyak mendapatkan serangan. Ini menjadi bukti bahwa upaya yang sistematis oleh BPIP pun harus mengalami benturan-benturan seperti itu. Nah, ini kita harus mengedepankan strategi yang jitu kalau seandainya ingin mengembalikan fakta sejarah itu dan menjadi satu pegangan supaya menjadi bagian di dalam pengambilan keputusan nanti. Yang saya juga concern bahwa pertemuan yang akan dilakukan yang diinisiasi oleh Muhammadiyah dalam waktu dekat, harusnya ini juga menjadi background yang akan dimiliki utusan PGI dalam pertemuan itu sebelum bertemu dengan MPR nanti. Terima kasih Pak John. Baik, terima kasih Pak Jimmy memberikan sedikit catatan kepada Pak John. Silakan Pak John mau merespon. Yang pertama, saya pernah ngomong itu serius dengan orang di Bali. Saya serius ngomong itu dengan orang di Bali. Ini usul dari orang Bali, Ketut Puja. Kalian di Bali yang harus ngomong itu. Itu leluhur kalian yang membuat Indonesia menjadi setara. Bukan Allah yang Maha Kuasa, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tidak tahu, tidak dengar. Saya ngomong di Universitas Dwi Jendra juga, itu rupanya tidak bergeming. Cuma saya mau mengatakan terhadap hal itu, saya tadi men-share buku itu, buku hitam itu. Saya yakin kalau buku hitam itu diproduksi banyak dan Pancasila diajarkan seperti yang tertulis di dalam buku hitam itu, orang akan bilang, hey, kenapa para pendiri bangsa kita menyepakati hal ini, lalu kalian bikin yang lain daripada itu. Sehingga saya mau bilang, Pak Jamie, mengapa tidak ada respons itu? Karena orang tidak tahu itu. Orang tidak tahu itu. Itu harus dipublikasi, harus disosialisasi sebanyak mungkin. Supaya orang tahu sejarah yang benar itu seperti apa. Lalu, dan yang Tolha bilang, 10 diundangkan Kementerian Penerangan nomor 10-11 tahun 45, itu sudah benar. Nah, saya belum baca secara hukum yang 15 Februari itu. Dia mencabut yang 45 itu atau tidak. Kalau dia tidak mencabut, itu sumber untuk bilang bahwa ada 2 sumber hukum bagi pembukaan ini. Nah, biar masyarakat membuat keputusan. Itu harus menjadi strategi dari perjuangan kita. Kita tidak, dan kalau itu menjadi strategi, tidak ada cara lain. Kita harus masalkan, terbitkan sebanyak mungkin buku itu, hitam itu. Kalau tidak, orang tidak baca, dari mana orang tahu sejarah yang betul? Saya kira itu satu. Yang kedua adalah, saya mau bilang bahwa saya toh masih menghargai NU bilang itu konsensus. Itu sikap resmi. Itu Pak Kiai yang salah satu ketua yang badan besar. Waktu saya ngomong di Bali, ini konsensus. NU berdasarkan konsensus. Negara konsensus. Hamdan Zulfa tadi juga mengutip negara kesepakatan. Itu yang kita sepakati. Jadi saya mau bilang ada peluang di situ.
Nah, saya tidak tahu ke Muhammadiyah nanti kita seperti apa. Saya harap ada orang yang dekat dengan orang-orang NU lalu ngomong hal ini. Kalau NU sudah angkat tangan, baru kita bilang mungkin kehilangan harapan. Saya tidak mengingkari seperti yang Romo Manyi selalu bilang, ini karena kebesaran jiwa teman-teman Muslim, lalu 7 kata itu dihapus. Baca tulisan Bung Hatta itu, bahwa karena kita mempertimbangkan kesatuan, kita hapus. Itu, ucapan kesatuan itu, pertimbangan itu yang indah, yang harus kita katakan supaya jangan ada lagi sikap memperhatikan diri sendiri. Itu yang saya bilang tadi, semua buat semua di 1 Juni, hilang di 22 Juni, tetapi dia kembali hadir lagi di 18 Agustus. Saya suka, bagi saya rumusan semua buat semua itu adalah rumusan Indonesia untuk HAM, hak asasi manusia. Kita harus sering memakai istilah semua buat semua. Jangan hanya ada satu yang semua harus ikut satu. Satu untuk semua. Semua buat semua. Jangan pakai istilah gotong royong. Kita harus pakai bahasa itu. Itu bahasa yang terekam dalam pidato Soekarno. Itu saya juga setuju bahwa yang dipacu bukan 1 Juni, harus yang 22 Juni. 18 Agustus. Karena di 18 Agustus, yang alinea ketiga tadi saya katakan itu sangat penting bagi masa depan kita sebagai bangsa. Itu saja. Bagaimana kita hari Jumat ketemu Muhammadiyah, saya hanya berharap pemikiran ini ada di belakang kepala mereka yang hadir, sehingga kita improvisasi, bertindak dalam kerangka itu. Perjuangan kita masih tetap itu. Tanpa itu, tidak ada apa-apanya. Itu Pak Heri yang saya Baik, terima kasih Prof. John. Dan mungkin saya langsung ke Bu Eri. Dan di sini juga ada Pak Karyang Yellow, ada Ibu Lince, Ibu Krise. Saya minta Ibu Eri dulu untuk memberikan masukan, Bu. Terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore. Saya tidak terlalu ikuti pembahasan atau pembicaraan waktu yang lalu, hari Sabtu lalu. Saya nggak sempat ikuti, cuma mendengar dari pembicaraan-pembicaraan secara umum gitu. Tapi memang nama rancangan undang-undang itu sendiri buat saya itu ada persoalan di situ. Dengan kata ideologi Pancasila. Sementara sudah lama kita akui Pancasila sebagai landasan filosofis dan ideologi negara. Sehingga nama itu terkesan ya semacam degradasi ya. Seolah-olah ada ideologi yang lain. Yang kedua, terima kasih Pak John memberikan perspektif historis mengenai Pancasila dan proses-prosesnya. Itu saya kira ini hal yang sangat membantu kita. Tadi Pak John katakan, taruhlah di belakang kepala kita ini. Ya. Supaya soal kesepakatan, soal aspek sakralnya, dan pemahaman mengenai, ya tadi dijelaskan kaitan Tuhan yang Maha Kuasa, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam percakapan ini, saya kira satu hal yang penting juga adalah strategi kita untuk berdialog dengan siapapun mengenai posisi PGI dalam hal ini. Dan untuk itu menurut hemat saya kita perlu memahami dinamika apa sebenarnya yang ada di balik ini. Sehingga kok sekarang masalah ini terungkap. Apa di belakangnya PDI Perjuangan misalnya. Hanya untuk memahami konteks percakapan ini. Lalu apa di balik pemikiran orang-orang yang ya ribut, yang berdemo dan sebagainya. Apa sebenarnya memanfaatkan kesempatan kah atau ada sesuatu yang mereka mau katakan? Sehingga dengan memahami dinamika itu, kita juga bisa mengatur strategi berdialog supaya bahasanya ketemu. Tapi yang tadi Pak John katakan itu di belakang kepala kita. Artinya menjadi ini dia. Lalu saya sendiri merasa kita butuhkan ini sejarah. Ini yang tadi Pak John jelaskan ini tanggal sekian, apa yang berubah. Nah ini kita butuhkan sebenarnya ini.
untuk juga mengatur strategi dialog kita. Kita akan kuat kalau kita punya data-data itu. Buku hitam tadi yang disinggung misalnya. Nah ini buat saya sendiri ini sesuatu hal yang belum terlalu banyak saya pahami begitu misalnya. Nah apalagi orang lain, apalagi jemaat kita. Jadi ini bagian dari pendidikan kewarganegaraan ketika kita bicara bagaimana sebenarnya Pancasila itu disepakati secara bersama, kesepakatan. Mengapa dia disebut kesepakatan? Nah, saya kira hal-hal ini, ya semua buat semua tadi ini dikatakan. Saya kira itu ungkapan yang kelihatannya slogan, tetapi punya makna yang dalam begitu. Dalam konteks kemajuan di Indonesia misalnya. Nah, kita lihat aja, kadang-kadang agak risih juga kalau kita berdoa misalnya di satu pertemuan publik, seolah-olah hanya satu. Ya, ini mengganggu sekali, seolah-olah hanya satu. Atau ucapan selalu dimulai dengan ucapan SS gitu. Seolah-olah itulah yang prima. Sementara kita sebenarnya hidup dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, apapun latar belakang kita. Nah, saya kira buat saya dinamika ini yang perlu kita ketahui, kita dalami untuk bisa berdialog, ya. Artinya supaya bahasanya nyambung gitu loh. Bahasa apa yang mau kita katakan itu tersambung. Nah, misalnya tadi sudah tersambung kalau kita bicara dengan NU misalnya. Dengan memakai pintu masuk kesepakatan para pendiri gitu misalnya. Nah, ini yang saya maksud dengan kita memahami persis esensi dari persoalan sekarang ini. Dulu muncul tapi dalam konteks yang berbeda. Ya kan? Sekarang muncul dalam konteks yang barangkali berbeda, tapi PKI dibawa-bawa lagi di situ gitu kan. Misalnya. Nah, ini apa sebenarnya di balik ini? Itu yang saya pengen sekali mengetahui, dan mungkin untuk kita dalam membuat posisi PGI, dinamika ini perlu kita pahami sehingga bisa nyambung, yang tidak perlu kita katakan, nggak usah kita katakan, tapi yang perlu kita katakan, kita katakan. Itu sedikit dari saya. Terima kasih. Baik, Ibu Eri, terima kasih banyak masukannya untuk semakin memperjelas diskusi ini. Saya ke Pak Lokra, Ya. Pak Lokra, itu Iya, Bu. pertemuan dengan Muhammadiyah nanti itu seperti apa sebenarnya? Muhammadiyah mengajak kita kan? Itu Muhammadiyah mengajak pimpinan lembaga keagamaan, ada PGI, KWI, NU juga, ya kan, Pak Jim ya? Tapi ya mudah-mudahan ini nggak terjadi ya. Di waktu-waktu yang lalu biasanya ada statement yang dibuat sebelumnya. Nah, itu yang harus kita... Itu saya kira perlu kita, ya adalah semacam diskusi dengan teman-teman yang ini. Teman-teman seperti Abdul Muti kan sudah teman lamanya PGI itu. Kita bisa jajaki apa sebenarnya yang mau dicapai dengan itu. Karena sekali pimpinan agama maju di publik, ini kan press release. Ini bisa membuat situasi baik atau situasi justru lebih sulit gitu. Karena pimpinan agama, soal agama lagi ini dikaitkan kan. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Saya ke Pak Ngelo. Baik. Suara saya oke? Maaf, kameranya oke. Boleh diperbesar dikit suaranya, Pak. Selamat sore, Bapak Ibu. Ya, bagus, Pak. Ya, saya kira apa yang dikatakan Prof. John dan Bu Eri barusan itu memperkaya pikiran-pikiran yang saya mengerti bahwa ini dalam rangka menyusun suatu position paper gitu ya. Jadi makin agak jelas arah atau sosok dari ide-ide yang kita ingin bangun. Yang selanjutnya sangat penting untuk tidak berjuang sendiri. Artinya pengalaman menolak Piagam Jakarta itu kan melibatkan tokoh-tokoh dari timur, tokoh-tokoh antaragama, saya kira juga tokoh-tokoh adat ya, raja-raja dari Sulawesi, dari beberapa kerajaan lain yang masih feodal pada waktu itu turut mendukung penolakan Piagam Jakarta. Jadi sangat baik kalau jelas apa yang kita inginkan dan kita komunikasikan dengan
kawan-kawan seperjuangan kita antara agama atau mungkin juga di luarnya, sehingga yang saya harapkan tidak terjadi bahwa kita bawa bendera sendiri dan itu gampang kita dihabisi, katakan. Dan yang Ibu Eri katakan tadi memang penting kita dengar bisik-bisik dari siapa yang tahu sebenarnya agenda apa yang ada di belakang semua urusan ini. Begitu saja, Bung Hello, banyak terima kasih. Iya, terima kasih Pak Pendeta Sakariang Hello untuk pendapat atau pikirannya, dan barangkali ini Pak Ketua Umum baru bergabung dengan kita. Apa kabar Pak Ketua Umum? Unmute dulu Pak. Ya, kabar baik. Sorry, saya terlambat tadi tiba. Yo, ada masalah HP saya habis baterai yang ini, jadi saya mesti tiba di rumah dulu baru bisa. Oke. Silakan, silakan. Saya dengarkan teruskan. Ya, sekarang saya ke Ibu Kris ya. Ibu Lince ada? Kalau gitu ke Ibu Kris dulu. Baru kita ke sini, ada Pak Karyanto juga, ada Ibu Lince, dan teman-teman SE yang lain. Silakan. Unmute dulu, Bu. Makasih, Bung Hello. Bapak Ibu, kita mengikuti perkembangan ini sejak pertama kali dia bergaung, maka pada saat pertama kali itu partai-partai itu belum bersuara. Tetapi lalu belakangan mulai ada semacam perang kata-kata antar partai. Bolehkah Bung Hello misalnya ya memberi kepada kita pandangan-pandangan resmi partai yang beberapa sudah secara terang-terangan menyampaikan menghentikan pembahasan, ada partai mengatakan tidak hanya menghentikan tapi mengeluarkan dari prolegnas. Lalu ada partai mengatakan mestinya RUU HIP yang dikeluarkan, kok RUU PKS. Lalu jadi ada macam-macam. Nah, dalam rangka ini untuk juga sekaligus ya, karena PGI bukan partai dan akan memberi masukan juga sebagai masyarakat sipil untuk dikategorikan ke dalam daftar inventarisasi masalah, ya, dikategorikan dalam DIM masyarakat sipil, maka kita perlu memahami atau melihat pandangan-pandangan partai itu dan dari lembaga-lembaga yang akan dikategori pendapatnya sebagai DIM masyarakat sipil. Itu saja saya ke Bung Hello, karena tentu kita masing-masing juga nggak punya waktu mempelajari partai-partai itu, tapi paling tidak kita memahaminya bersama-sama dengan masyarakat sipil lainnya sebelum kita memberi masukan untuk DIM. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Kris. Jadi dalam diskusi kemarin itu yang menolak ini sebenarnya cuma Partai Demokrat kalau saya tidak salah. Lain dari itu semua mendukung, termasuk PKS, tapi kemudian nanti PKS akan mengklarifikasi bahwa dia tidak mendukung, tetapi rata-rata mendukung dalam perspektif untuk yang seperti kemarin disampaikan oleh Ahmad Basara itu. Jadi memperkuat perspektifnya itu memperkuat BPIP, bukan men-downgrade Pancasila sebagai sebuah ideologi begitu. Nah, sekarang saya ke Ibu Lince dulu. Kesempatan kepada Ibu Lince. Oh, beliau tidak ada. Atau Pak Karyanto mau menyampaikan sesuatu, Pak? Sebelum nanti kita ke Pak Gomar. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Sore, Pak. Saya tadi nggak mengikuti dari awal apa yang disampaikan Prof. Vitale. Cuma kok
data-data yang disampaikan Pak Kitale menarik sekali ya. Banyak orang nggak tahu mungkin ya. Seperti saya juga kan, meskipun dulu belajar PMP atau PPKN begitu. Apakah buku itu dijual umum atau bagaimana ya, Prof. Kitale? Buku itu diterbitkan, nah, yang menguntungkan, buku itu diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Dan dibuat berdasarkan kumpulan dokumen dari Hadi Kusumo, dari keluarga ini, lalu pada zaman Akbar Tanjung menjadi Sekretariat Kabinet atau Menteri Sekretaris Negara, dia compile jadi satu. Buku ini dimulai lebih dulu oleh Muhammad Yamin. Buku pertama, versi pertamanya berjudul Sejarah Pembuatan Undang-Undang Dasar kalau besar. Ya, itu dibuat, lalu wajah barunya diterbitkan langsung oleh Sekretariat Negara edisi tahun 75, lalu masih belum lengkap, ditambah-tambah lagi menjadi edisi 78. Sekarang dipakai edisi 78, diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Waktu saya mengajar di Salatiga, saya pesan langsung dari Sekretariat Negara. Kita hanya bayar ongkos fotokopi. Semua mahasiswa saya suruh baca buku itu. Dalam mata kuliah saya, Indonesia menurut Indonesia. Menurut apa yang disepakati. Dan inti dari buku itu hanya ada di halaman edisi 78, ada di halaman 530 sampai 538. Pidato Soekarno ada di situ. Dan diskusi percakapan mengenai pidato Soekarno terekam dengan baik ada di situ. Dan diskusi di dalam sidang BPUPK itu semua terekam di situ. Lalu arahnya sudah ketujuh kata dan sudah disepakati semua. 18 Agustus, 17 Agustus berubah sama sekali. Itu yang hanya dapat dibaca di halaman rapat tanggal 18 Agustus. Itu halaman 530, 538. Hanya 8 halaman itu saja inti dari seluruh buku hitam. Saya minta diterbitkan lagi terakhir waktu ketemu Mahfud MD di rumahnya, Pak Mahfud, bahwa ada orang masih mau mengganti Pancasila ini, itu karena sistem pendidikan nasional kita gagal. Makanya Bu Eri saya katakan, pelajaran agama itu dihapus, harus yang diajarkan, yang seperti agamanya Indonesia, yang saya ikuti, yang sakti, diajarkan. Coba suruh mereka semua baca buku itu, pasti rakyat ini berontak. Ada yang benar dalam sejarah. Nah, akibat ada lagi diterbitkan oleh Sekretariat kopi sendiri. Tetapi karena dia terbit Sekretariat Negara, itu resmi dokumen negara yang dikebarkan. Saya minta supaya dikirim ke semua sekolah di Indonesia, supaya orang baca barang itu. Itu masalahnya, ada buku itu. Hanya tidak dicari di toko sekarang tidak ada. Mungkin cari di Loak itu. Oh, di Senen, Pasar Senen. Lalu cari yang edisi 78. Edisi 78 dipakai oleh UGM, disebutkan oleh UGM pakai itu secara resmi, termasuk Mensesnek Prayitno ini, Pratikno. UGM yang ada sekarang di belakang Jokowi adalah UGM. Itu kunci. Cari buku itu. Baik. Terima kasih Pak John. Masih lanjut Pak Kar? Ya. Apa respon Pak Mahfud MD waktu Pak Profesor Kitale mengusulkan untuk jadi cetak ulang atau bagaimana? Saya ngomong ya. Iya. Dia catat saja. Kita tahu ketika tim MPR datang ke UKSW, saya lupa tahun berapa, delegasi itu dipimpin oleh Pak Lukman Hakim yang pernah menjadi Menteri Agama. Dan percakapan kita di ruang pertemuan besar direkam oleh TVRI. Saya tunjukkan kepada Pak Wakil Ketua MPR waktu itu, Pak, di dalam buku ini saya tunjukkan halamannya, disepakati seperti ini.
Kenapa hal itu tidak diajarkan kepada bangsa ini? Oh, dia tidak, waktu menjawab, dia tidak jawab itu. Saya bertanya, kenapa upacara-upacara kenegaraan hanya satu saja doa? Kalau you mengatakan semua diakui sama, kan boleh toh di dalam upacara kenegaraan, kali ini doanya agama ini, kali berikut. Dan saya katakan di Amerika Serikat, pembukaan Kongres pada bulan Januari, pernah dipimpin oleh seorang kiai Muslim dari New York, imam besar di New York atau Washington membaca doa dalam pembukaan Kongres. Saya bilang, kenapa kita tidak bisa melakukan itu oh ya, jawabannya apa? Di daerah-daerah yang mayoritas Kristen ada doa Kristen, yang mayoritas Hindu. Bukan itu yang saya maksud. Di mayoritas Kristen pun harus diberi kesempatan sidang DPR atau apa dipimpin oleh yang agama non-Kristen. Itu yang saya minta. Lalu tahu apa? Ketika disiarkan oleh TVRI, pertemuan di Salatiga, pertanyaan saya sambil tunjuk buku itu hilang dari TVRI. Saya cuma mau bertanya, apakah bagian sejarah ini sengaja mau dihilangkan dari memori bangsa ini? Itu yang saya mau jawab pertanyaan Pak Mahfud bagaimana? Hey, can you imagine seorang Hamdan Zulfa berhenti bicara Pancasila di dekret presiden, padahal dia tahu dengan persis ada TAP MPRS nomor 20. Bu, tolong komunikasi dengan Monik langsung ya. Saya kalau gini-gini rumit dah. TAP MPRS nomor 20. Jadi jangan cuma bicara TAP MPRS nomor 25. Juga TAP MPRS nomor 20 ketika undang-undang itu sudah diluruskan supaya dekret yang bilang Piagam Jakarta menjiwai Undang Dasar 45 itu sudah dinetralisir oleh TAP MPRS nomor 25, nomor 20 itu. Itu harusnya bicara Pancasila berakhir di TAP MPRS 20. Karena kalau kita berhenti di dekret, hey, can you imagine someone at that level talking like that? What can you expect? Kan itu saya katakan yang saya dengar selama ini, yang honest adalah teman-teman dari NU itu. Ini kesepakatan. Saya cuma belum tahu, Pak, kalau ini termasuk kesepakatan, Anda setuju atau tidak? Saya belum sampai ke situ. Saya berdoa, kiranya mereka bilang, oh ya, ada yang tidak betul. Itu aja harapan kita. Itu Pak Karyanto ya, yang saya mau katakan. Terima kasih, Prof. Pak Pendeta Lokra, saya cukup. Pak Lokra kemana ya? I'm sorry, saya bicara dari tadi pikir sudah ini buka padahal belum. Ibu Lince, ada sesuatu yang mau disampaikan? Ditanyakan Kak atau disampaikan ya. Terima kasih. Iya, begini, saya tertarik tadi dengan ungkapan dan itu sudah sering Bung John katakan terhadap hikmat yang orang Bali itu. Tadi siapa namanya itu? Pujo atau siapa itu? Nah, untuk konteks kita sekarang ini, kenapa orang Bali itu kelihatannya kayak kurang berperan atau kurang mengambil inisiatif untuk melakukan, ya katakanlah terobosan-terobosan untuk membangun kebersamaan seperti ini. Ada apa dengan orang Bali? Ataukah mungkin orang Bali sudah nyaman dengan kebaliannya, dengan ya konteks di mana dia berada, dan itu akibatnya kurang dia mengingat sejarah yang sudah ditorehkan oleh pendahulu pada waktu itu yang luar biasa. Jadi supaya bagaimana orang Bali itu juga diajak untuk mengingat terus memori-memori secara kolektif itu untuk membangun kebangsaan kita. Itu saya tertarik untuk itu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Ibu Lin. Selamat sore.
Ya. Saya transfer Juli, Agustus. Rupanya Pak Arianto lagi Arianto masih. Oke. menjalankan. Lagi di bank, lagi di bank beliau. Ya, jadi yang terkait pertanyaan Ibu Lin tadi itu kan dalam sejarah dan ada orang itu dari Bali yang mengusulkan kata Tuhan tadi itu. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof. John. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana mengatur strategi kita untuk percakapan-percakapan dengan para pimpinan agama maupun DPR RI nanti. Tadi Pak John sudah menitipkan dalam pembahasannya tadi ke kita, supaya perlu untuk melihat sejarah dari proses perumusan Pancasila sampai hari ini. Memang ada setting-setting politik yang cukup menjadi konteks bagi kita sekarang, seolah-olah kita diancam oleh gerakan radikal dan tidak ada pilihan lain daripada seolah-olah harus mengaku bahwa kemerdekaan ini atau Pancasila itu adalah bagian daripada pemberian kalangan agama tertentu kepada bangsa ini. Seolah-olah yang lain tidak punya andil apa-apa begitu. Tapi sebelum mendengar masukan lain, saya lihat di layar sini belum ada yang lain ya. Ya mungkin Pak Ketum dulu, kalau ada yang mau disampaikan. Di-unmute dulu, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf tidak mengikuti dari awal, Mon. Saya kira memang kita harus memisahkan dua hal ya. Pertama, penyikapan terhadap RUU HIP ini. Dan yang kedua, yang minggu lalu diangkat oleh Prof. John. Dan nampaknya itu juga dalam percakapan tadi. Saya kira memang kalau yang pertama tentang RUU HIP ini, kondisi sosiopolitik kita kan sangat tidak mendukung sebetulnya untuk membahas ini. Oleh karenanya, lebih baik memang ini kalau halusnya pemerintah katakan ditunda, tapi sebetulnya trennya sekarang memang dicabut gitu. Saya kira PBNU walaupun sangat diplomatis, tapi mereka cenderung untuk dicabut. Lakpesdam NU baru saja menyelenggarakan studi tentang ini juga, mereka harapkan dicabut dan tidak bahas sama sekali. Muhammadiyah jelas sikapnya, MUI juga demikian. Pembahasan mengenai RUU ini akan membuka sebuah diskusi yang seperti saya berkali-kali katakan, mengembalikan kita ke suasana dialog antara kelompok agamis dan kelompok nasionalis di masa lampau. Dan olehnya, percakapan tentang itu mestinya tidak dilakukan di ranah seperti parlemen. Percakapan seperti itu mestinya dilakukan di masyarakat sipil yang tidak terkait dengan lembaga pengambilan keputusan secara politis. Saya selalu menganggap bahwa Pancasila itu adalah civil religion buat kita di Indonesia. Dan sebagai civil religion, dia tidak bisa didasarkan pada satu agama tertentu, tetapi tentu saja tidak boleh bertentangan dengan agama manapun. Dan saya kira dalam konteks yang seperti itu, memahami seluruh sila-sila itu juga harus dalam konteks itu, bebas dari pendasaran kepada agama manapun. Prof. John dengan sangat bijak merumuskan minggu lalu, yang dipakai kan kata ketuhanan, bukan Tuhan gitu. Dan itu artinya sifat. Jadi bisa diisi oleh agama manapun, dipahami oleh agama apapun. Nah, problem yang paling besar yang kita hadapi adalah ruang ibadahnya agama sipil itu kan kalau kita ikuti Judi Latif di sidang MPR lalu katakan, dia pakai istilah gerejanya civil religion itu kan institusi pendidikan. Jadi kalau memang Pancasila ini mau didalami lebih baik dalam institusi-institusi pendidikan. Dan BPIP itu adalah wadahnya untuk mempersiapkan bahan-bahan ajar seperti itu gitu. Oleh karena itu
bicara tentang Pancasila ini memang kita harus taruh dalam suatu studi dan percakapan yang lebih luas. Menurut saya PGI bisa rancang itu bersama gereja-gereja untuk menyelenggarakan percakapan yang serius tentang itu, lepas dari soal RUU HIP ini. Jadi dipisah gitu. Kalau untuk RUU HIP ini memang sebaiknya memang dicabut gitu sebaiknya. Cuman gini persoalannya, mencabut ini kan secara politis menampar mukanya PDIP. Jadi ini juga akan terjadi pertarungan besar juga nanti di parlemen. Apakah PDIP cukup legowo? Kalau ngelihat tren masyarakat ini, kalau PDIP lawan juga akan besar risikonya buat PDIP. Nah, PDIP menawarkan jalan keluar, semacam escape jalan lari keluar gitu, dengan membuat RUU-nya diarahkan menjadi RUU pembinaan ideologi Pancasila sebagai dasar hukum untuk BPIP. Tapi apakah nomenklatur cara seperti itu lazim di lingkungan parlemen, itu juga jadi problem. Apakah bisa gitu? Bukankah sebaiknya dicabut dulu RUU HIP ini baru sodorkan RUU yang baru? Nah, ini yang kita nggak tahu seperti apa nanti formatnya. Jadi saya mengusulkan dua percakapan yang terpisah sebaiknya tentang ini. Dan percakapan nanti dengan Muhammadiyah, saya nggak tahu apakah sudah diinformasikan, bahwa hari Jumat yang akan datang akan ada percakapan di Muhammadiyah bersama lembaga-lembaga agama yang lain. Saya sih cenderung mendorong untuk tidak mencampur baurkan kedua pembahasan ini gitu. Itu saja kalau bisa suara PGI nantinya. Saya sekali lagi mendorong kita untuk mengadakan studi-studi dan percakapan yang lebih serius tentang Pancasila ini sebagai civil religion dan dengan mengajak elemen masyarakat yang lebih luas. Itu pendapat saya, Pak Lokra. Terima kasih Pak Ketum. Ya, silakan yang masih ingin memberikan respon, Pak John rupanya sudah ingin memberikan respon. Silakan Pak. Kalau saya boleh usul Pak Ketum, biar mekanisme di dalam parlemen yang menyelesaikan soal itu. Jangan kita making it worse. Biar mekanismenya mendalam. Mereka pasti punya mekanisme, biar mereka selesaikan. Yang penting, karena itu saya berpikir, yang penting kita tahu posisi kita di mana. Saya kira teman-teman PDIP akan pasti mengerti posisi kita. Ya, hanya, jebakannya atau kemungkinannya pertemuan hari Jumat itu kita terjebak. Memperkeruh. Mungkin kalau saya, apa perlu ya kita membuat sikap? Kan sudah jelas pemerintah mengambil sikap macam begitu. Sebaiknya kita biarkan mekanisme internal di parlemen itu yang menyikapinya. Kalau mereka masih ngotot lagi, mungkin kita pikirkanlah gitu kan. Sudah cukup, saya kira dengan sikap pemerintah itu dan dinamika di antara partai-partai, let them finish the business. They take care of it. Tugas kita sudah cukup keras. Cuma saya tidak tahu tugas kita itu siapa. Kita belum mengeluarkan suara. PGI belum mengeluarkan suara. Karena pasti dia akan minta. Kita sudah buat suara, PGI bilang apa gitu. Nah, dalam hal itu saya kira itu tugas kita mengatakan sesuatu. Tapi kalau bersama-sama itu memang ininya banyak, peluangnya untuk terhanyut itu menurut hemat saya sangat besar, peluang itu. Jadi kita bijak-bijaklah menyikapi yang serius itu yang hari Jumat itu. Karena sekali menggelondong begitu, dia akan menggelondong terus. Dan kita akan sukar keluar dari pusaran itu. Saya tidak tahu, kalian yang punya pengalaman macam-macam begitu bersikap semacam itu. Tugas saya dari dunia akademis cuma ngomong aja pada tataran itu. Tapi saya setuju Pak Ketum, kita perlu bicara itu. Dan kalau perlu mengambil sikap yang jelas seperti Pendeta Lince katakan itu, bagaimana kita secara intensif dalam itu. Teman-teman ya, saya mau bilang, waktu saya mengajar bagian ini di kelas di Salatiga, saya bilang,
kalau dalam ruang kecil itu, yang meja panjang, Soekarno berdiri di sini dan lain-lain, kalau saya pikir itu pekerjaan Roh Kudus, pekerjaan Tuhan, saya bilang di kelas, kau bawa isu itu ke dalam masyarakat, Tuhan akan bekerja. Lalu ketika terjadi 411, 212, pada waktu 411 itu Jokowi harusnya sudah jatuh. Hei, dia dengan ringannya pergi ke Cengkareng, 212 dia dengan ringannya naik ke atas mimbar dan ngomong. Siapa yang membayangkan itu bisa terjadi? Ketika saya membayangkan itu, melihat itu dan mengingat ucapan-ucapan saya, teman-teman, bulu kuduk saya berdiri. Pertanyaannya, apakah ini yang terjadi? Tuhan tidak akan membiarkan Indonesia, karena dia punya maksud dengan Indonesia. Apa maksudnya? Orang dari Jerman bilang, how fortunate you are dengan your Pancasila. Tokoh-tokoh interreligious yang Alwi Shihab bawa pada suatu datang ke Indonesia. Ayub Musa itu mengatakan, kalian beruntung punya Pancasila. Lalu kita sendiri tidak menyadari apa yang orang-orang itu pikirkan. Itu yang saya sayangkan saja gitu. Kan saya tahu semua itu karena kita belum melihat buku hitam tadi itu. Buku hitam itu belum jadi bacaan banyak orang. Itu saja. Jadi membangun strategi untuk mengembangkan itu yang Ibu Lince itu mungkin salah satu yang harus kita pikirkan juga. Jadi dua hal itu. Apa yang ada sekarang ini secara praktis sudah kartu mati sih kalau mau bilang ya. Karena itu biar mekanisme di dalam menyelesaikan saja. Terima kasih Pak Andri. Halo, Baik, terima kasih Prof. John dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira banyak beberapa masukan itu penting sekali dan memang untuk mahasiswanya Prof. John banyak yang sudah dapat informasi atau mata kuliah ini dengan baik. Beberapa di antara kita tadi mengakui bahwa kita belum terlalu banyak mengerti catatan penting dari sejarah itu. Mungkin kita bisa dapat kopiannya, selain nanti dicari juga di Atrium. Ada PDF filenya. Filenya kalau bisa dikirim. PDF ada. Iya. Saya bisa minta, saya tidak tahu, ada di email saya. Tetapi kalau saya kirim PDF filenya, kalian baca PDF filenya mungkin boring, tetapi just go to halaman 530, 538 dan baca cerita itu dengan tenang dan Anda bisa bayangkan persidangan itu, lalu Anda akan menangkap jiwa yang terjadi pada waktu itu. Sorry, saya tidak tahu. Apakah ini maksudnya buku yang disusun oleh Muhammad Yamin? Iya, saya tidak ngikutin tadi. Kalau itu maksudnya saya punya kebetulan bukunya. Oh, Pak Gomar punya. Yamin itu versi pertama, Pak Ketua. Ya, itu yang saya punya. Yamin punya versi yang warna merah itu ya, hardcover itu ya. Ya. Nah, lalu di versi Sekretariat Negara tahun 1975, waktu Akbar Tanjung. Lalu diperbaiki lagi ke 1978. Yang final itu yang 1978, buku hitam tadi itu. Oke, nanti kita coba cari. Yang tahun 78 lah saya kira bisa kita minta dari Seknek nanti. Tapi saya punya PDF. Oh, kalau punya PDF-nya lebih bagus lagi, Memang. Ya, boleh usul, Pak Hel? Iya. Saya mau usul ke Prof. John. Iya. Jangan kita hanya berpikir tentang bukunya. Membaca buku itu juga tidak gampang. Ada banyak versi. Mungkin uraiannya Prof. John maksudnya. Lebih praktis sekarang ini ialah semoga sudah ada, kalau belum ada,
Prof. John tuliskan kita beberapa halaman untuk memahami seluruh urusan itu. Sehingga kalau kita baca buku pun kita sudah mendapat gambaran apa persis persoalannya. Saya membaca versi Yamin, saya membaca buku hitam. Tapi saya tidak versi yang berbeda dari semua itu. Kecuali satu hal yang banyak digunjingkan orang sejarah, bahwa versi yang dimanipulasi. Ada Yamin dikenal dengan pendekatan. Ya. Buku Yamin itu sendiri ada tambahan yang nggak ada dalam kenyataan, katanya begitu. Muhammad Hatta bilang, saya tidak pernah pergi dari sidang BPUPK dan saya tidak pernah berpidato. Ya. Dia menambahkan aja, Prof. Iya, dia yang bikin di buku itu, ya. Dia yang masukkan juga. Ya. Marah sekali itu. Tidak pernah dengar dia berpidato. Prof. John ya, tuliskan kita beberapa halaman lah. Kenapa? Prof, tuliskan kita narasi yang tadi disampaikan itu supaya kita ngerti. Ya. Saya akan kirim tetap PDF file for your documentation. Ya. Baca halaman 530, 538. Dari buku hitam itu. Ada, sama saya juga ada. Cuma yang penting itu penjelasan. tadi. Prof bilang tadi. Memahami. Secara historis itu. Ya, terima kasih banyak Pak John. Artinya semua orang bisa baca buku itu, Prof. John, tapi cara menarasikannya, melogikannya itu yang mungkin butuh narasi dari Prof. John sendiri. Ya. Silakan. Siapa yang tadi ada mau bicara? Masih ada Bapak Ibu yang ingin memberi masukan sebelum kita tutup pertemuan di sore hari ini? Ya, saya kira silakan. Ya, terima kasih untuk penyampaian yang memperkaya latar pikir kita untuk bisa dalam perumusan bahkan diksi pun kita perhatikan terkait dengan catatan-catatan penting yang sangat krusial dalam sejarah yang coba dibelokkan berkali-kali juga di dalam sejarah ini yang sangat penting kita dalami terus. Tetapi dalam 1-2 hari ke depan, hari Jumat kita diundang sama Muhammadiyah. Nah, di undangannya sendiri cuma dikasih tahu press release. Tapi rilis seperti apa itu kita belum tahu. Ya. Nah, kita sendiri belum pernah keluarkan sikap. Nah, secara barangkali lebih baik sebelum Jumat rilis kita sudah naik duluan sebelum kita ketemu dengan Muhammadiyah, sehingga kita tidak terjebak dalam percakapan yang mungkin kalau ini dibangunnya kita belum tahu apa-apa. Saya kira begitu kita menyarikan percakapan mulai dari seminar, percakapan komisi sampai dengan hari ini, mungkin kita bikin rilis kita dalam kaitan dengan isu ini. Pak Sekum, boleh? Ya, Bu. Bisa. Pak Sekum, bukannya sebelum hari Kamis aja, karena hari Kamis kemarin di TV saya melihat hari Kamis itu 2 hari lagi ada penentuan nasib RUU HIP ini apakah dicabut dari prolegnas atau enggak, karena Kamis itu akan ada pertemuan antara Balek dan pemerintah. Sebab menurut Balek, wewenang untuk mencabut itu bukan lagi ada di Balek karena udah kadung masuk. Nah, kalau itu sebelum Kamis atau bagaimana lah, terserah, karena itu sih yang diumumkan hari Kamis itu sudah penentuan. Ya, saya kira sikap kita yang lewat interview Pak Ketum kurang lebih sudah disampaikan apresiasi kita kepada pemerintah yang menahan itu, yang menunda itu. Banyak tekanan sekarang untuk mencabut itu, tetapi juga itu tetap bukan mencabut tanpa reserve, sebab ada beberapa tekanan untuk mencabut habis itu, tetapi juga ada kesadaran bahwa kita membutuhkan perangkat undang-undang untuk mensupport BPIP.
jadi panduan implementasi dan lain-lain. Dan itu mungkin yang kita bisa tetap menawarkan RUU yang lain kalau itu dibicarakan hanya untuk BPIP, dan sehingga dia tidak melebar pada tafsir dan lain-lain yang hampir semua mengatakan itu sudah final. Sehingga bagi PDIP ada balance ya, bahwa tidak serta-merta habis, karena juga dari percakapan kan terjadi perombakan dari gagasan-gagasan awal di dalam DPR. Ada yang merubah itu mulai dari konsideran sampai dengan substansinya. Jadi mungkin itu pokok-pokok juga yang masuk di dalam rilis dan pertimbangan kita. Saya kira itu, Bu Krise. Apakah itu berarti berpeluang juga bahwa haluan bisa kembali ke rencana awal pembinaan? Haluan ideologi Pancasila bisa kembali ke pembinaan ideologi Pancasila, tapi tetap RUU. Kalau mengingat kebutuhan itu dari PDIP. Jadi tadi sudah. Halo, saya kira kita tidak usah memasuki area itu. Kita biar mereka selesaikan sendiri seperti kata Prof. John tadi. Yang penting kita katakan pembahasan tentang ini butuh energi dan tidak seperti sekarang membahas haluan Pancasila, haluan ideologi Pancasila dalam konteks perundang-undangan gitu aja. Tentu nanti dalam satu butir kita katakan kita butuh payung hukum untuk BPIP gitu, itu aja. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira sudah berbagai masukan sudah dicatat dan penting untuk perumusan kita. Jadi tadi bisa kalau disimpulkan kita bedakan antara HIP dengan penjelasan sejarah tadi, historisnya tadi. Tapi memang ini ada kans untuk kita mengatakan bahwa atau katakanlah ini momentum untuk terjadinya pelurusan sejarah terhadap apa yang selama ini kita jalani sebagai masyarakat bangsa ya. Tapi khusus untuk BPIP tadi, RUU HIP tadi nanti ada poin-poin yang akan kita berikan di sana. Nah, kalaupun ini mau dijadikan stand posisi kita sebelum nanti bertemu dengan berbagai pihak termasuk MPR RI, maka ada usulan dari Prof. John tadi patut untuk dipertimbangkan dalam rangka pelurusan sejarah itu. Masuk dalam poin sikap kita. Tapi itu nanti saya cuma hanya mau memfasilitasi percakapan ini, nanti tinggal diputuskan oleh MPHPG dalam perumusannya. Saya Tapi kira perlu juga Bung Lokra diperhatikan catatan Bu Krise tadi, supaya pernyataan PGI, sikap PGI ini sudah keluar sebelum, kalau betul ada pertemuan MPR dengan pemerintah hari Kamis, sebelumnya sudah ada sikap PGI. Gitu. Iya. Kamis. Ya. Karena kalau sudah ada keputusan resmi di MPR, baru ada suara PGI seperti ngekor kita kan. Terlambat kereta. Iya, kita harus lebih cepat dari memenangkan momen-momen itu. Ya. Baik, Bapak Ibu masih ada masukan? Atau ada usulan yang lain? Kalau tidak ada, maka saya kira pertemuannya sudah bisa. Tunggu, ada usul tadi, Pak Karyanto sudah keluar. Yang punya buku dan yang bertelinga, bolehkah kopikan? Tadi Prof. John sudah berjanji akan mengirimkan PDF-nya, dan sip, ada permintaan dari Pak Ngelo supaya ada uraian, karena kita semua baca bisa saja sudut pandang berbeda, ada sedikit uraian dari Prof. John untuk membantu kita memahami jalan pikiran dari sejarah itu. Mantap, oke. Thank you. Ya, jadi kita tunggu Prof. supaya bisa jadi. Terima kasih Pak John. Bagi kita 1-2 hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu, kita akan mengakhiri pertemuan ini, minta kesediaan Ibu Irma pimpin doa. Baik, Ibu Bapak semua, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan membolehkan kami untuk menggunakan teknologi Zoom dalam rangka membahas sikap PGI terhadap RUU HIP. Tuhan, kami sudah memberikan banyak masukan
Mampukan kami di Sekretariat PGI untuk mampu merumuskan sikap PGI terhadap RUU ini, serta dapat segera juga kami sampaikan ke publik sebagai bagian dari pelayanan kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan sisa hari ini, biarlah Tuhan yang menyertai kami sepanjang hari ini dan sepanjang malam yang akan kami lalui. Hingga besok kami dapat kembali beraktivitas. Ke dalam tangan-Mu juga kami serahkan kesehatan kami, Ibu Bapak semua yang dalam pertemuan ini, kiranya Tuhan tetap menjaga dan memberikan kesehatan bagi kami semua. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Yep, makasih semua. Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore. Amin. Selamat sore. Selamat malam. Ada yang baru dari salon itu ya? Hai. Ada yang baru dari salon kampus. tuh. Dari kampus. Malam-malam. Iya. Udah sembunyi, dia udah sembunyi kepalanya udah plontos. Gelap. Oh,